Seorang pria bernama Paulo, ia baru saja kehilangan pekerjaan. Rumah tangganya pun berakhir. Dan kini, ia harus menghadapi banyak tagihan. Suatu hari, Paulo pergi ke bengkel untuk mengambil mobilnya yang baru selesai diperbaiki. Dengan wajah datar, ia mengayuh sepedanya menuju bengkel itu. Setibanya di sana, Paulo hendak membayar. Namun ternyata, uang yang ia bawa tidak cukup. Untungnya, sang montir berbaik hati dan memakluminya. Tak putus asa, Paulo mencoba mengadu nasib di sebuah kasino. Sayangnya, usahanya belum membuahkan hasil. Ia pun mencoba lagi dengan membeli tiket lotre, tapi tetap saja belum beruntung. Keesokan harinya, Paulo pergi ke sebuah pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Dengan kameranya, ia mengambil beberapa foto bagian ruangan pabrik itu, berniat menjual hasilnya di internet. Malam harinya, saat melihat kembali hasil foto, ia terkejut. Di salah satu ruangan, tampak ada lembaran uang yang tercecer. Karena desakan ekonomi, pikirannya pun tergoda. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk kembali ke pabrik malam itu juga. Hawa dingin langsung menyambutnya. Pabrik tua itu memberi kesan menyeramkan di malam hari. Ia menyusuri ruangan demi ruangan, dan benar saja, uang itu ada di sana. Satu persatu, ia mengumpulkannya dengan semangat. Namun, saat hendak pergi, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada dua orang di sana, tergeletak dan tidak bergerak. Dari penglihatannya, sepertinya mereka menjadi korban dari sebuah aksi kejahatan. Paulo sempat berniat menelpon polisi, tapi membatalkannya setelah melihat masih ada banyak uang di sekitar tempat itu. Ia pun kembali sibuk mengumpulkannya. Saat hendak pergi dari sana, Paulo dikejutkan oleh kemunculan seorang pria bernama Marco. Dari kegelapan, Marco berkata agar Paulo tidak kabur. Marco meminta Paulo menuruti semua ucapannya. Ia tampak terluka di bagian kaki, sehingga sulit untuk bergerak. Marco menyuruh Paulo mengambilkan sesuatu untuk dijadikan alas duduk, agar Paulo dapat menariknya. Marco memaksa untuk menemaninya mencari sebuah tas yang katanya berisi uang. Mereka mengitari beberapa ruangan dan bahkan memeriksa beberapa drum yang ada di sana. Namun hasilnya nihil. Akhirnya Marco meminta Paulo membawanya pulang ke rumahnya agar ia dapat merawat luka di kakinya. Di sana, keduanya sempat berbincang. Paulo yang masih tertekan dengan situasi itu meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun Marco yang penuh curiga meminta Paulo meninggalkan ponselnya di luar, lalu menguncinya di dalam kamar mandi semalaman. Karena Paulo memiliki utang yang cukup besar, Marco menawarkan kerjasama. Mereka akan mencari tas berisi uang itu, dan sebagian hasilnya akan diberikan kepada Paulo untuk melunasi utangnya. Dan Paulo pun akhirnya setuju. Keesokan paginya, mereka kembali ke pabrik itu. Mereka curiga tas itu mungkin tersembunyi di dalam sebuah mesin penggilingan tua. Dengan susah payah, mereka berusaha membuka mesin itu menggunakan alat pemotong besi. Setelah berhasil, tas yang dicari ternyata tidak ada di sana. Tanpa mereka sangka, ada sekelompok orang datang ke pabrik itu. Panik, Marco buru-buru bersembunyi sekaligus berusaha menyamarkan sesuatu yang mencurigakan di dalam pabrik. Untungnya, orang-orang itu akhirnya pergi. Seharian mereka mencari, malam pun tiba. Paulo dikejutkan dengan kedatangan dua orang asing membawa senjata. Paulo memilih bersembunyi di dalam mobilnya, sementara Marco masih berada di dalam pabrik. Ketika berkeliling, Marco kembali terkejut. Ia melihat ada sosok yang sebelumnya sudah tergeletak. Kini seolah berpindah tempat. Ia heran, siapa yang memindahkannya? Menyadari kehadiran dua orang asing tadi, ia pun bersembunyi. Paulo dan Marco kembali bertemu di area parkiran mobil. Keduanya sempat bersih tegang, karena Paulo ingin mundur dari pencarian tas berisi uang itu. Namun, mereka sepakat untuk melanjutkan. Mereka masuk lagi ke dalam pabrik. Suasana begitu sunyi, tak terdengar suara apapun, membuat keadaan terasa semakin mencekam. Hingga akhirnya, mereka menemukan tas itu di salah satu mesin besar. Sayangnya, uang yang mereka cari justru jatuh ke dalam bagian bawah mesin itu. Mereka pun mencari jalan menuju lantai bawah, tempat sambungan mesin itu berada. Saat melanjutkan pencarian, mereka menemukan sebuah pintu yang tampak menjadi petunjuk baru. Namun, pintu itu terkunci dengan rantai. Karena sulit berjalan, Marco meminta Paulo mengambil jalan memutar. Saat sendirian, Marco kembali merasa diteror oleh bayangan yang menghantui pikirannya, membuatnya panik dan berlari. Sementara itu, Paulo menyusuri sisi lain pabrik. Ia merasa ada sebuah troli yang seakan-akan mengikutinya. Pintu di depannya tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Hatinya sedikit cemas. Dan di balik pintu itu, Marco sudah menunggunya dengan tatapan penuh tekanan. Paulo lalu menawarkan bantuan. Ia menyuruh Marco naik ke atas troli, lalu mendorongnya perlahan. Mereka menyusuri lorong pabrik yang gelap dan berdebu.
Suasananya semakin menegangkan, seolah pabrik tua itu tidak pernah berujung. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Paulo dan Marco masih terus menyusuri pabrik itu. Mereka terkejut ketika mendapati jam tangan milik Marco tergeletak di salah satu ruangan yang ada di dalam pabrik itu. Anehnya, mereka sama sekali tidak ingat pernah menjatuhkannya di sana. Suasana semakin mencekam ketika muncul sosok misterius yang seolah mengikuti mereka. Keduanya pun berlari sekuat tenaga. Hampir putus asa, Marco mencoba meyakinkan Paulo bahwa pencarian ini masih layak untuk dilanjutkan. Namun keadaan semakin aneh. Marco mengaku melihat bayangan putih. Tubuhnya bergetar, menahan ketakutan. Paulo yang berkeliling tiba-tiba sadar. Marco sudah menghilang. Ia berusaha mencari ke berbagai ruangan, namun tak menemukannya. Tiba-tiba, Marco muncul kembali, tapi dengan sikap yang berbeda. Ia menuduh Paulo ingin merebut tas yang mereka cari. Paulo kebingungan, sekaligus ketakutan. Ia berusaha lari, tapi Marco mengejarnya tanpa henti. Hingga akhirnya Paulo tersandung, jatuh, lalu buru-buru menuju mobilnya untuk kabur meninggalkan tempat itu. Marco tetap terjebak di dalam pabrik. Bayangan-bayangan menyeramkan seolah terus menghantuinya. Dari balik pintu, sesosok bayangan putih kembali muncul. Marco sempat ragu untuk mendatangi bayangan itu. Lalu ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan itu. Namun, di sana tidak ada apa-apa. Ia panik dan berteriak memanggil siapa saja. Namun tak lama, sesuatu terjadi pada Marco. Ia seolah terdiam dan tubuhnya perlahan berubah pucat. Dan ia pun terjatuh di tengah kegelapan pabrik tua itu. Sesampainya di rumah, Paulo berusaha mencari tahu kebenaran tentang pabrik itu. Ia menemukan sebuah catatan lama yang mengungkapkan bahwa 15 tahun silam pernah terjadi peristiwa perampokan di sana. 4 orang dilaporkan kehilangan nyawa, sementara 1 orang berhasil melarikan diri, dan hingga kini tak pernah ditemukan. Menjelang pagi, Paulo kembali ke pabrik itu dengan harapan menemukan tas berisi uang yang selama ini dicarinya. Di dalam ruangan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Marco sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa abu dan sisa-sisa keberadaannya. Di sekitarnya berserakan uang yang selama ini mereka cari. Paulo segera mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam sebuah tas. Lalu meninggalkan sisa debu peninggalan Marco di tempat itu. Saat hendak pergi, pikirannya mulai diganggu oleh halusinasi. Ia seakan melihat Marco masih hidup, menatapnya dari kejauhan, kemudian bergegas. Paulo menuju mobilnya, namun mobil itu tidak bisa menyala. Tiba-tiba seorang pekerja konstruksi muncul dan bertanya apa yang terjadi. Dengan tenang, Paulo menjawab bahwa mobilnya rusak, dan ia akan meninggalkannya di sana. Akhirnya, Paulo berjalan meninggalkan pabrik tua itu, dengan membawa tas berisi uang. Di wajahnya, muncul sebuah senyum tipis, seolah semua beban yang ia tanggung, akhirnya menemukan jalan keluarnya.